Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian yang hadir di Masjid Ibnu Hajar secara offline, semoga diberikan keikhlasan oleh Allah di dalam menimba ilmu, kesungguhan di dalam mencerna, mencermati dan memahami materi yang disampaikan, dan semoga doa kita di subuh tadi dikabulkan oleh Allah saat ini, yaitu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Tidak terasa kurang lebih hampir 39 atau 38 hari lagi kita memasuki Ramadan. Selama hampir 3 tahun kita berpuasa tidak seperti biasa. Kita tidak sholat tarawih atau sholat tarawih dengan pembatasan jarak. Kita tidak bisa beriktikaf 10 hari di masjid dengan mengikuti kajian, mengkhatamkan Al-Quran, dan mengikuti qiyamul lail semalam suntuk. InsyaAllah hari atau Ramadan ini kita akan bisa, dan semoga bisa, dan semoga umur kita disampaikan oleh Allah sampai akhir Ramadan dan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya memulai menyampaikan materi yang ada di dalam kitab Ahkamun Nisa, saya ingatkan jadwal rutin seorang wanita muslimah ketika Ramadan menurut sunnah Nabi secara singkat. Dianjurkan pertama-tama bangun jam 2 supaya bisa qiyamul lail. Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan sahur dan niatkan ketika menyiapkan sahur
untuk Allah, ikhlas karena Allah. Memberi makan orang yang puasa itu pahalanya Masya Allah, ya. Memberi makan orang biasa saja itu di hari-hari biasa, kata Rasulullah, afshus salama, tebarkan salam, wa at'imut ta'ama, berikan makan, wasilul arhama, sambunglah silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada waktu malam hari sementara manusia sedang lelap tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Apalagi Ramadan, apalagi yang kita kasih makan orang puasa, apalagi yang sekarang kita kasih makan adalah orang yang tercinta, orang tersayang dari keluarga kita dekat. Ya, niatkan karena Allah. Jadi setelah kita ada potensi bangun di akhir malam, maka kita jadwalkan, saya tidak usah sholat ke masjid supaya kita bangun, kita bisa tidur segera dan bangun segera. Itu caranya. Tapi kalau ibu akhirnya di rumah nggak sholat juga, ya mending ke masjid. Makanya Imam Asy-Syafi'i membolehkan orang sholat tarawih di rumah dengan syarat tidak khawatir tertimpa kemalasan, ya, malas. Kedua, ingin membaca surat-surat panjang. Ketiga, bisa bangun di akhir malam, ya, terutama ketika Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah itu turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga terakhir, dan Allah menantang kita, Allah memanggil-manggil kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Makanya yang punya hajat, kebutuhan, ingin curhat, punya masalah, jangan lewatkan, terutama Ramadan. Wa man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Subhanallah. Makanya di antara sekian cara kita untuk mendapatkan cinta Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah munajat pada saat ketika sepertiga terakhir malam, apalagi Ramadan, ya. Dan usahakan sahur itu diakhirkan, ya, dipepet azan, karena Rasulullah SAW menganjurkan itu. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, sahurlah, di dalam sahur itu ada berkah, ya. Dan umat Islam ini terus menerus ada di kebaikan selagi menyegerakan buka, mengakhirkan sahur. Allahu Akbar. Malah Rasulullah mengatakan, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'u hatta yaqdiya hajatahu min. Barang siapa di antara kalian mendengarkan azan, di tangannya masih ada wadah makan atau minum, hendaknya dihabiskan sampai selesai. Masya Allah, ya. Tapi jangan ngambil lagi, ya, diselesaikan. Umpamanya tinggal segini,
Allah, lanjutin sampai selesai. Jangan azan malah ambil piring. Nah itu yang nggak ada. Itu kata Ustadz siapa? Tuh kajian kemarin pulih untuk menghabiskan. Umpamanya di piring tinggal beberapa suap, dan otomatis orang nggak mungkin makan tanpa minum. Habisin. Di sekitar kita ada minum, cepat. Ya. Ini maksud hadis Rasulullah. Oke. Setelah itu kita bersihkan bekas makanan sahur, kemudian persiapan untuk sholat subuh ke masjid. Kenapa? Meskipun perempuan tidak wajib untuk sholat ke masjid, karena ini adalah saat yang paling barokah, suasananya berbeda, dan biasanya di masjid tersebut diadakan ceramah. Kita dengarkan, ambil faedah, karena ayat-ayat yang dibaca itu bisa meneduhkan hati kita, bisa menjadi mau'izah. Karena memang Al-Quran itu disifati oleh Allah sebagai mau'izah. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah. Ditafsirkan oleh para ulama adalah Al-Quran. Kemudian setelah itu pulang. Ya, kalau memang kita lanjutkan membersihkan rumah kita silakan, tapi kalau kita dahulukan untuk membaca zikir pagi, asbahna, dari mulai ayat kursi dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas diulangi 3 kali, baru masuk asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan aktivitas. Mungkin ada yang mengantarkan anaknya ke sekolah, mungkin sudah janjian ngerumpi. Gimana? Oke? Tapi ngerumpinya diganti baca Quran. Itu ngumpul. Jadi di sana kata Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah." Jadi tidaklah ada sekelompok kaum mengumpul di rumah di antara rumah Allah, itu masjid, kemudian mengaji, berarti bacaannya, mengkaji isinya, melainkan turun ketenangan, diliputin rahmat dan dikelilingi malaikat. Jadi daripada kita itu ngumpul di sekolah, nongkrong gak ada kerjaan, ayo bikin halaqah di masjid. Toh kalau jam-jam segini Ibnu Hajar kosong di sini. Ya. Kalau memang takut terganggu, bikin aja di satu tempat belakang, dibatasi dengan sutroh, bikin halaqah 8 orang, 10 orang, bergantian untuk nyimak, apalagi saling setor menyetor hafalan. Masya Allah. Kemudian jangan lupa membuat jadwal rutinitas
Khatam Quran kita kira-kira sepakat dengan diri kita. Gak usah bikin kesepakatan dengan suami, gak bakal jalan. Gak usah bikin kesepakatan dengan tetangga apalagi. Itu kalau kesepakatan ke mall jadi. Bikin kesepakatan kepada diri kita, wahai fulan, fulana, kamu bisa berapa kali khatam di Ramadan ini? Kalau sekarang 4 kali, berarti satu harinya harus 4 juz. Oke? Kok mendelik? Kalau 2 kali berarti satu harinya 2 juz. Imam Syafi'i, ibu-ibu, ketika masuk Ramadan khatam sekali sehari di dalam sholat tarawih, sekali di luar sholat tarawih. Jadi sehari itu 2 kali. Ya jangan sama di luar Ramadan. Kita harus bedakan. Karena ini bulan istimewa, hari istimewa. Apalagi Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan diturunkan Al-Qur'an. Beda dengan Rajab, beda dengan Sya'ban, beda dengan Syawal, beda dengan Rabiul Awal. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Makanya kita harus bedakan. Aktivitas yang kurang begitu bermanfaat tinggalkan, meskipun menjadi kebiasaan kita hari-hari. Arisan tinggalkan, tunda dulu. Tengok mungkin keluarga yang kurang perlu ditunda dulu. Bikin jadwal. Kalau kita sudah sepakat dengan diri kita, wahai diriku, yuk kita baca Al-Quran khatam setiap jam 11 sampai menjelang zuhur. 1 jam itu dapat 1 juz loh, Bu. Nanti berarti qailulahnya setelah zuhur atau sebelum zuhur qailulah. Ya karena tadi itu Masya Allah qiyamul lail, bangun jam 2, kemudian dilanjutkan sahur, mempersiapkan ini itu, tidur. Karena kata Rasulullah SAW, bantulah qiyamul lailmu dengan tidur qailulah. Makanya tidur qailulah itu sunnah. Qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah qailulah. Yang tidak tidur qailulah itu syaitan. Dan bisa dilakukan setelah zuhur. Oke? Nah, nanti kita bikin jadwal tambahan ba'da asar. Jadi usahakan sholat tepat waktu meskipun tidak ke masjid. Ya zuhur, kalau subuh tadi diawali dengan sholat 2 rakaat fajar. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian dilanjutkan dengan yang wajib, lalu zikir, kemudian mendengarkan ceramah kalau ada kultum. Zuhur juga begitu, 4 rakaat, 2 salam rawatibnya, kemudian salat wajibnya 4 rakaat, lalu setelahnya rawatib 2 rakaat, sunnah ghairu muakkad 2 rakaat. Jadi jumlahnya semua 12. Makanya Bu, tidak ada waktu sholat rakaatnya terbanyak kecuali zuhur. Kenapa? Karena kecenderungannya zuhur ini masa-masa lalai. Ya, lalai, jauh dari Allah. Kenapa? Kesibukan kerja, ketemu dengan manusia, rapat, masalah-masalah bisnis, masalah-masalah kantor. Makanya untuk zuhur agak sedikit diperpadat supaya kita tidak keterlaluan lupanya, lalainya. Itu yang sekarang kerja. Nah ini kerja, yang kerja juga begitu. Alhamdulillah kalau sudah punya download Al-Quran, kalau enggak menjelang Ramadan di download, ya. Kemudian sambil kita ke kantor baca Quran, ada kesempatan kosong kita baca Quran, pulang dari kantor kita baca Quran.
Karena memang syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Apalagi pahala membaca Al-Quran itu dilipat gandakan di bulan yang dilipat gandakan, Masya Allah, berlipat-lipat. Rasulullah katakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanatun, dia mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Masya Allah. Dan jangan takut bacaannya masih tertatih-tatih, terpatah-patah. Allah janjikan, Rasul janjikan, man qara'al Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran kerodal-geradul, dia kesulitan untuk mengucapkan, maka mendapatkan 2 pahala. Oh, Masya Allah. Jadi jangan takut, wah nanti kalau saya ngaji disuruh baca Al-Quran kan saya nggak bisa. Jangan takut, kan bacaan saya belum fasih, tajwidnya nggak bagus, makhrajnya belum lengkap. Jangan minder. Anda dijanjikan oleh Rasulullah 2 pahala. 1 pahala untuk kerodalnya, 1 pahala untuk geradulnya. Kerodal, geradul. Oke? Masih minder? Jangan. Sambil terus belajar. Makanya di sini nanti kan sudah ada kegiatan tahsin, ikut. Karena Masya Allah, Al-Quran itu barokah, memberkahi yang membaca, memberkahi rumah yang dibacakan Quran. Bahkan syaitan itu akan lari ketika dibacakan Al-Quran, terutama suratul Baqarah. Rasulullah katakan, inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Tuh, apalagi Ramadan. Tuh. Kemudian setelah asar, ya, kita baca Al-Quran, target kita mungkin 5 lembar, boleh 10 lembar, berarti 1 juz. Kemudian kita mulai persiapan buka. Ya, ibu-ibu kan harus nyiapin. Ya, dan alhamdulillah untuk buka saat zaman sekarang semuanya serba siap. Di kanan kiri rumah kita yang gorengan bersama sambal colokannya. Terus apa lagi, Bu? Makanya saya itu heran, seluruh dunia itu paling heran bukanya orang Indonesia. Masya Allah. Coba bayangkan, gorengan, terus apa? Arem-arem, udah gitu dicolokin sambel, itu gimana perutnya? Tapi itu Masya Allah, itu jadi kayak makanan khas Ramadan. Dan itu keluar hanya bulan Ramadan. Lihat, sekarang nggak ada. Bulan Ramadan nggak, pedagang pun jadi dagangan gorengan. Masya Allah, ya. Ini barokah memang. Kita siapkan, kemudian setelah itu usahakan, kalau suami kerja, tidak ada kerjaan penting di rumah, diberitahu bisa buka bareng-bareng sama keluarga. Karena inilah kesempatan terbaik untuk menciptakan kebersamaan, untuk menciptakan pendidikan ruhiyah. Karena ketika buka bareng, kemudian ada doa, kemudian ada adab-adab yang ditanamkan kepada keluarga, apalagi anak-anak kita, maka pada saat itu kita ya ibadah, kita ya pendidikan, kita ya tarbiyah, kita dekatkan mereka kepada adab-adab Islam, kepada doa-doa, dan kepada hal-hal yang baik di bulan yang baik, yaitu Ramadan. Masya Allah. Nah, adab berbuka, disegerakan buka. Jangan nunggu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apalagi nunggu kelelawar keluar.
Itu kan mana ada kelelawar keluar. Dan andaikan ada kelelawar, Bu, kelelawarnya sekarang juga sudah pada ngaco, keluarnya tidak tepat waktu. Kalau dulu ini fajar, kalau dulu jelas fajar, sekarang terbenam. Sekarang belum terbenam pun masih terang. Akhirnya apa? Keluarnya kelelawar terlambat. Kenapa? Ada sinar listrik, ada lampu, ada macam-macam, sehingga yang penting matahari terbenam. Kita langsung makan, gak usah nunggu adzan. Karena adzan itu kadang-kadang tidak bisa jadi ukuran. Sudah terbenam berlalu 5 menit, 10 menit baru adzan. Kenapa? Karena muadzinnya buka duluan. Kasihan kita yang nunggu. Enaknya muadzin, gak enak di kita dong. Itu pokoknya terbenam langsung buka. Karena Rasulullah katakan, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitrah. Umatku selalu dalam keadaan baik selagi menyegerakan buka puasa. Dan usahakan buka dengan buah. Jangan bilang yang manis-manis. Hadis siapa itu? Bukalah dengan yang manis-manis, gula, teh kasih gula, kurang sehat. Apalagi yang sudah umur-umur 50 ke atas itu sudah tidak, tolong dihindarkan 5 makanan. Wabil khusus yang sudah mulai mekar badannya. 1, ragi-ragian, termasuk seluruh bentuk pengembang. Wah, nggak boleh makan roti dong. Nggak bisa antrian di Holland Bakery. Lihat kan kemarin, Masya Allah, antrinya kayak mau nyium Hajar Aswad kan gitu, karena ada diskon besar-besaran. Kedua, ketan, karena ketan ini menghambat penyembuhan apapun, apalagi sedang berobat. Ketiga, air kelapa, karena itu memperparah pengeroposan tulang, ya. Dan kakunya urat-urat syaraf kita. 4, gula-gulaan. 5, tepung-tepungan. Hindari 5 ini, minimal dikurangi sehat. Waduh, nggak bisa makan gorengan dong, padahal itu mantep-mantepnya, ya. Ya memang itu fakta, ya. Nah, ini bersiku bagi orang-orang yang sudah mulai menginjak usia lanjut. Karena kaku-kaku uratnya, tulangnya sudah mulai keropos, sel-selnya sudah mulai aus. Ini lebih mempercepat gitu loh, Bu. Makanya boleh saja, tapi jangan berlebihan. Coba bayangkan, gorengannya 3, itu baru bakwannya 3, tempenya 1, tahu isi 1,5, aram-aramnya 3. Itu padahal baru muqaddimah katanya, belum ba'da maghrib. Ba'da maghrib itu masih belum kolaknya, itu kolaknya 1 mangkok. Nanti setelah maghrib masih makan lagi. Subhanallah, kok jadinya lebih hebat makannya ketika puasa daripada di luar puasa. Ini konsletingnya banyak orang puasa. Kenapa ya? Giliran Ramadan itu malah pasar-pasar itu rame, malah jual makanan itu apa? Laris, tambah. Harusnya kan puasa tambah apa? Kurang. Tuh. Wong asalnya makan 3 kali jadi cuma 2 kali, kok aneh. Karena apa? Karena banyak yang menambah derajatnya makanan. Itu pun setelah tarawih masih ngelihat gorengan pisang kok enak. Aduh, apalagi pisang ini kepok, waduh. Tuh. Ini semuanya akan lebih tidak sehat. Makanya Rasulullah katakan, kalau makan itu, kenapa? 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, 1/3 untuk napasnya. Ternyata, Bu, orang itu habis makan
Itu makanan dan minuman itu ketika nyampur di perut, setelah nyampur 1/4 jam sampai 20 menit itu mengembang sepertiganya. Makanya kalau sekarang diisi separuhnya makanan, separuhnya sekarang minuman, napasnya di mana? Akhirnya apa? Begah, ngap. Akhirnya mau sholat taraweh berat, mau baca Quran berat. Kenapa? Karena kebanyakan makanan. Coba bayangkan, mau taraweh makannya sampai dikerok entong. Gimana dia bisa baca Al-Quran? Makanya Ramadan kita jadikan betul-betul sebagai penyehat tubuh kita. Karena memang puasa itu kan nguras. Ada nguras yang sifatnya harian, seperti puasa apa? Puasa Daud, sehari diisi, sehari dikuras. Masya Allah, paling sehat. Kalau tidak bisa mingguan, seminggu diisi, seminggu dikuras, alias dikuras hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena biasanya Jumat, Sabtu, Ahad makannya pol-polan, apalagi habis kondangan. Senin dikuras. Nanti Selasa Rabu ya mulai terjadi apa? Netralisir. Kemis puasa untuk persiapan Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi tubuh itu seimbang. Nggak bisa seminggu sekali, minimal sebulan, terutama pada Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Kenapa? Karena tekanan darah pada tanggal-tanggal itu sangat melonjak tinggi dikarenakan gravitasi bumi. Ini berdasarkan penelitian ahli. Sehingga dikendori dengan puasa, apalagi setelah puasa nanti tanggal 17, 19, 21 dibekam. Masya Allah. Nah, kalau tidak bisa harian, mingguan, bulanan, dipaksa oleh Islam. Diberikan satu kewajiban puasa Ramadan per 1 tahun sekali, sebulan, dikuras. Nah, ini kesempatan untuk memperbarui jaringan tubuh, sel-sel tubuh, terutama apa? Terutama usus, lambung, dan juga lidah. Pak, ini indera kita, sehingga pada saat orang berpuasa maka terjadi pemulihan sel-sel yang ada di lidah kita, ada di perasa, dan akhirnya kita keluar Ramadan sehat. Disitulah dikatakan oleh Rasulullah, lis-shaimi farhatan. Bagi orang puasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, gembira ketika dia buka. Kenapa? Karena badannya sehat. Makanya saking sehatnya Bu, makanan apa saja ketika buka itu enak. Ada yang gak enak? Masya Allah. Kurma yang mungkin unta aja gak mau jadi enak, lezat. Masya Allah. Makanan ini enak, subhanallah. Kenapa? Karena bukan masakannya yang enak melulu, bukan sekarang ini menunya yang cocok, tapi lidah kita ini sudah terjadi pembaharuan selnya. Jadi indera perasanya itu terbarukan, perut terbarukan, usus terbarukan, sehingga orang puasa itu sehat. Duh. Makanya jaga makan, jangan ngempol. Itu loh ya. Oke, setelah itu kita sholat taraweh ke masjid. Kalau memang kita nanti punya jadwal di rumah, cukup sholat di rumah untuk ibu-ibu, dan sholat tidur segera. Jangan sekali-kali menggabungkan sholat taraweh dengan sholat isya. Tidur dulu, entar deh nanti sholat isyanya bareng sama tahajud, bangun jam 2. Gak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, waktu sholatil isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya itu yang ikhtiar, yang baik, yang bagus sampai pertengahan malam. Gak boleh kita sholatin setelahnya kecuali darurat. Darurat itu kayak apa? Uzur itu kayak apa? Umpamanya kita ketiduran, bangun-bangun jam 2, oke, boleh kita langsung sholat. Mungkin kita dalam keadaan safar, mau sholat di kendaraan tidak memungkinkan karena pakaian kita kotor,
nanti ternyata nyampe ke tempat istirahat keluar waktunya. Karena kalau di kendaraan susah, gendong anak dan yang lainnya tidak ada tempat, boleh. Tapi dalam keadaan normal, waktul ikhtiar, waktu terpilih untuk sholat isya, dan itu yang paling afdal ila nisfil lail. Jadi sholat segera isya, kemudian setelah itu ditutup dengan apa? Rawatib 2 rakaat, habis itu kita tidur, nanti bangun. Apalagi selama 1 tahun, bulan-bulan di luar Ramadan sudah bisa tahajud dan biasa bangun jam segitu, insya Allah anak yakin bisa bangun. Maka dalam kondisi seperti itu tidak usah ke masjid, segera sholat di rumah dan tidur, kemudian bangun jam 2 setelah kita qiyamul lail, ada waktu 1 jam atau 1 jam setengah untuk persiapan sahur. Apalagi ini sahurnya nanti agak mundur, jadi punya waktu banyak. Kalau kita mulai jam 2 selesai jam 3, apalagi gaya-gaya bacaan ibu kan inna kulhu paling juga setengah jam udah betahin, setengah jam cukup lah ya. Tapi kalau mau ibu-ibu cari mushaf. Kalau kita tidak hafal, pakai mushaf, hatamkan setiap rakaat 2 lembar. Setiap rakaat 2 lembar. Insya Allah akhir Ramadan kita tidak terasa khatam 2 kali. Ini di dalam tarawih doa itu. Karena kalau 2 lembar 1 rakaatnya, berarti dalam 1 solat salam itu ada 2 rakaat dapat 4 lembar. Sampai selesai 10 rakaat kita dapat 2 juz. Kita tutup dengan witir, 3 rakaat boleh, 1 rakaat boleh. Kan indah, masya Allah, nggak berasa. Kalau memang kita ingin menghatamkan di dalam tarawih, caranya kita pakai mushaf, dan ini dibolehkan dan dilakukan oleh beberapa sahabat, di antaranya Aisyah, dan dilakukan oleh salafun salih. Dengan demikian Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lainnya tidak mengapa seorang yang tidak hafal qiyamul lail membaca Al-Qur'an atau membaca lewat mushaf. Tapi untuk solat-solat fardu perlu enggak? Boleh enggak? Tidak boleh. Ini hanya untuk solat qiyamul lail, solat sunnah. Kenapa tidak boleh solat wajib? Karena solat wajib apalagi dia menjadi imam, bangunannya adalah ringan. Hanya Rasulullah katakan, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Jika di antara kalian solat untuk orang lain berjamaah jadi imam, maka hendaknya diperingan. Makanya ketika Rasulullah sholat isya membaca surat Al-Baqarah, ditegur keras sama Rasulullah, "Afattanun ya Mu'ad? Apakah kamu ingin menjadi sumber fitnah wahai Mu'ad?" Karena baca surat Al-Baqarah. Sementara orang-orang yang sholat di belakangnya ada yang petani, ada yang punya kesibukan. Makanya Rasulullah SAW menyarankan surat-surat pendek, surat-surat sedang, wasyamsi wadduhaha, wadduha wallaili idza saja, dan seterusnya. Itu surat-surat yang patut dibaca ketika sholat al-isya. Nah, inilah aktivitas. Nah, amalan-amalan terbaik yang sangat dianjurkan untuk dilakukan wanita wabil khusus di bulan Ramadan. Yang pertama, diusahakan solat tepat waktunya yang disertai dengan rawatib. Terus kemudian menjaga puasanya untuk tidak batal puasanya dan tidak batal pahalanya dengan ghibah namimah. Dihentikan. Kalau bisa nanti sudah tidak ada ngerumpi ketika Ramadan dan setelah Ramadan. Tidak ada ghibah lagi ketika Ramadan dan setelah Ramadan. Tuh. Kemudian yang ketiga, mengikuti kajian-kajian Ramadan. Ya, terutama di terdekat, tanpa harus meninggalkan kewajiban-kewajiban rumah tangga.
Kemudian yang keempat, punya target hataman Al-Quran secara khusus, dan itu satu dengan yang lainnya tidak bisa dibandingkan. Yang keempat, yang kelima, memberikan makan buka puasa di masjid yang terdekat, meski hanya satu porsi, meski hanya beberapa porsi. Jadi ibu sekarang ini jangan membayangkan bagaimana saya bisa memberi buka semasjid, nggak usah, apalagi sekampung, sebisanya. Karena Rasulullah menjanjikan, man fattara sha'iman falahu ajru as-sha'im ghaira alla yanqus min ujurihi syai'a. Siapa yang memberikan buka puasa orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapat orang yang berpuasa tersebut, tapi itu tidak mengurangi pahala dia. Tidak. Allah yang memberikan dengan kemurahannya. Masya Allah. Apalagi di masjid, di samping masjid kita ada mereka-mereka yang ngumpul, ya, entah itu TPA, entah ada kajian, siapkan beberapa bungkus untuk mereka, ya, siapkan satu kotak kurma, ya, sisihkan untuk mereka agar mereka bisa berbuka dengan baik. Kemudian amalan terbaik yang dilakukan seorang wanita muslimah pada waktu Ramadan sangat dianjurkan adalah sedekah. Bayangkan ibu-ibu sekalian, ketika Rasulullah menyatakan bahwa penghuni terbanyak neraka adalah perempuan, Rasulullah perintahkan untuk memperbanyak sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Itu ya. Kemudian amalan yang juga sangat dianjurkan, mengikuti suaminya iktikaf di masjid. Karena Rasulullah SAW iktikaf, tidak pernah meninggalkan iktikaf selama 10 akhir Ramadan. Bahkan pernah istri-istrinya ikut, namun Rasulullah SAW perintahkan untuk merobohkan tendanya, karena bukan ingin iktikaf, bukan ingin menghatamkan Al-Quran di masjid, tapi rebutan pengen dekat, paling dekat tendanya dengan Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah perintahkan untuk merobohkan. Udah, roboh ini kalau begini itu ya. Tapi sebetulnya Rasulullah bukan melarang wanita iktikaf. Rasulullah tidak melarang dia istri-istrinya iktikaf, tetapi tujuannya tidak lurus. Makanya akhirnya Rasulullah SAW mengqadha iktikaf pada waktu bulan Syawal. Amalan-amalan yang yang sangat dianjurkan buat wanita ketika Ramadan adalah, ya, bersama ibu-ibu di komplek muslimah otomatis ikut serta menyiapkan buka. Kadang-kadang buka itu disiapkan untuk security-nya. Apalagi Masya Allah ada panitia ibu-ibu menyiapkan buka di masjid, ya, untuk orang-orang di masjid ikut serta. Karena ini amal utama. Bersosial iya, ketemu tetangga iya, tapi ibadah juga iya. Masya Allah, ya. Di sini pahalanya berlipat-lipat. Jarang-jarang kita bisa ketemu dengan tetangga, jarang-jarang kita itu bisa bersosial dengan tetangga, jarang-jarang kita bisa menemukan Ramadan yang seperti ini. Manfaatkan kalau memang ada di komplek tersebut. Kemudian ikutkan putra-putri kita untuk sanlat, pesantren kilat, atau mungkin istilahnya apa ya, terserah. Intinya diikutkan, karena di sana ada kegiatan yang positif untuk anak-anak kita, terarah untuk anak-anak kita, dan plus memberikan kegiatan bermakna pada waktu bulan Ramadan. Ada kaitannya dengan Quran, ada kaitannya dengan perilaku, ada kaitannya dengan pengetahuan, ada kaitannya dengan keterampilan, semuanya
semuanya ada inovasi, kreasi, apalagi pesantren kilat yang diadakan di HBS. Di sana dikomposisikan dengan berbagai macam kegiatan yang menyenangkan sehingga tidak membuat anak itu bosan. Plus melatih anak, barangkali nanti dia itu masuk pesantren. SD sudah dilatih, barangkali selama ini masuk SMP pondok gagal, dilatih ikut sanlat pesantren kilat, barangkali nanti ketika SMA dia bisa masuk pesantren. Lebih top lagi ketika dia bisa umroh tapi harus disertai mahram, karena Rasulullah mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah pada waktu bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Allahu Akbar. Ini kegiatan-kegiatan wanita yang sangat dianjurkan, yang sangat diutamakan. Tapi tolong diperhatikan, di sana ada kegiatan wajib yang juga harus diperhatikan ya. Dari mulai puasanya itu sendiri jangan sampai batal, kemudian sholatnya jangan sampai ditunda-tunda ya, zakat fitrahnya juga begitu. Perhatikan jangan melakukan kemungkaran pada waktu bulan Ramadan ya. Lisan kita ghibah, dusta, atau mungkin jalan-jalan kita, mata kita terkotori dengan maksiat atau yang lainnya. Apalagi Ramadan selama sepanjang siang, sepanjang malam dihabiskan untuk menikmati musik dengan ganti-ganti nada, dengan ganti-ganti penyanyi, dengan ganti-ganti gaya, tapi semuanya meskipun dikatakan musik religi tetapi menjurus kepada ilha, melalaikan. Cari kesibukan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan bermakna ya. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini makin pahala berlipat ganda dan makin barokah dan makin menyatukan ya, rohani kita, batin kita, hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah cukup, dan ada beberapa hal mungkin hukum ya di sini ana sampaikan. Satu, niat puasa Ramadan itu harus dilakukan pada waktu malam hari. Apakah cukup niat dari awal atau setiap malam itu niat? Ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Yang benar cukup niat di awal. Tiap malam itu hanya untuk memperbarui. Andaikan ibu belum sempat niat, ketiduran, sah insyaallah. Yang penting di awal Ramadan itu sudah niat. Wanita yang sudah suci dari haid nifas, umpamanya sucinya zuhur, atau musafir sudah buka puasa, datang sampai Jakarta asar, apakah perlu melanjutkan puasa? Apakah perlu mengqadha puasanya? Ibu-ibu yang suci umpamanya zuhur jam 2, Masya Allah, dari mulai malam haid, pagi haid, ternyata jam 2 suci, mandi, sholat. Apakah dia harus menahan untuk tidak makan minum? Apakah dia harus berpuasa, melanjutkan puasanya? Menurut pendapat yang sahih tidak. Ya, kenapa? Karena orang ini tidak menemukan puasa hari itu secara utuh. Ya. Dan dia telah berbuka sesuai dengan yang telah dianjurkan, diizinkan oleh Allah. Selagi kita itu melakukan sesuatu yang diizinkan, maka kita tidak perlu mengqadha. Jadi seorang musafir yang buka puasa datang dari Bandung umpamanya, nyampe Jakarta asar, otomatis gak puasa kan? Boleh gak makan? Boleh, tapi jangan pamer ya. Dipamerin anak istrinya, dipamerin tetangganya, makan bakso di depan rumah, ngopi di depan rumah ya. Akhirnya apa? Tetangganya kanan kiri ngiler. Nggak boleh.
dan dia tidak perlu mengqadha puasa hari itu tadi. Maksudnya hari itu tidak perlu melanjutkan puasa, tidak boleh makan. Tapi nanti ketika sudah di luar Ramadan, dia harus mengqadhanya hari di mana dia itu berbuka tadi. Begitu juga orang-orang yang haid tadi, karena orang yang sedang haid itu kewajibannya ngodok nanti di luar Ramadan. Begitu juga nifas, tapi tidak diperintahkan untuk melanjutkan hari itu untuk puasa, menahan untuk tidak makan minum. Selanjutnya, barang siapa yang makan, minum atau memasukkan sesuatu yang nyampe ke perut dengan sengaja, maka batal puasanya. Tapi kalau sekarang pakai celaknya masuk ke mata, atau berobat dengan tetes mata, atau mungkin berobat dengan tetes telinga, dan itu tidak akan mungkin nyampe perut, maka tidak membatalkan semua. Termasuk orang yang suntik, berobat disuntik, tidak ada masalah. Tapi kalau diimpus, menurut pendapat yang sahih batal. Kenapa? Itu nilainya seperti makanan, itu nilainya seperti asupan. Dengan demikian, orang ketika Ramadan tidak boleh impus, dan andaikan kita itu mendapat itu, puasanya batal. Umpamanya asar mau sepak bola, biar kuat diimpus dulu, nggak boleh, ya. Atau mungkin mau kerja keras pada waktu asar atau siang, diimpus dulu, nanti badannya seger baru bekerja. Tidak boleh, karena itu sudah berfungsinya atau fungsinya nutrisi, fungsinya seperti asupan makanan atau minuman, maka membatalkan. Tapi ibu-ibu sekalian, siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut karena tidak tahu, karena tidak sengaja, maka semua tidak membatalkan puasanya. Ya, orang nggak tahu tidak ada sanksi. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nah, dimakruhkan sebagian oleh ulama sikatan setelah tergelincir matahari, tapi menurut pendapat yang sahih tidak mengapa siwakan, sikatan, yang penting odolnya tidak dimakan. Ya, kalau makan odol mendingan sekalian aja soto. Ngapain siang-siang makan odol? Kenyang juga enggak, enak juga enggak. Begitu juga dibolehkan mencicipin masakan. Barangkali ibu-ibu sedang puasa tapi takut makanannya kurang pas, apalagi pemilik warung, boleh dicicipin tapi dimuntahkan, dibuang, jangan ditelan. Kalau ditelan mendingan sekalian aja sepiring, karena meskipun cuman dijilat, dengan sepiring sama-sama batalnya. Itu mendingan mana? Ya mendingan jangan batal. Itu ya. Nah, barang siapa yang mencium istrinya atau suaminya kemudian keluar maninya, maka menurut pendapat ulama batal puasanya. Begitu juga barang siapa yang mengumpulkan ludahnya, dikumpulkan sampai banyak sekali kemudian ditelan. Ini ada aja kurang kerjaan ya. Ya barangkali ada yang ini kayaknya haus, dikumpulin, ditelan, maka puasanya yang benar adalah batal. Ya, ini. Dan dianjurkan berbuka dengan rutop, kurma yang masih menguning keras, atau dianjurkan untuk pakai kurma biasa, kalau tidak maka cukup dengan air. Itu hal-hal yang terakhir. Tolong anak-anak kita dilatih. Rasulullah, para sahabat mulia, salafun saleh itu melatih anaknya itu sholat ketika umur 7 tahun, puasa juga umur 7 tahun. Kita biasakan, meskipun kadang dilatih, mungkin hari-hari pertama seperempat hari, kemudian meningkat separuh hari, meningkat sampai full,
Dan Masya Allah loh, pada zaman dulu ya masih sulit permainan-permainan anak. Sahabat itu sampai saking telatennya bikinkan mainan berupa berbentuk makanan agar dibuat untuk mainan, melupakan dia dari makan minum. Itu pendidikan. Makanya anak-anak kita terutama yang sudah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, apalagi 10 tahun sudah harus kita paksa untuk puasa. Malah Rasulullah menganjurkan fadribu alaiha, pukul dia. Karena apa? Karena takut kalau nanti umur balik, menginjak usia balik 15, 20, dia masih males-malesan puasa, masih ugal-ugalan puasa, bahkan tidak betah puasa, dan akhirnya kita yang merugi karena keteledoran kita di dalam pendidikan anak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, silakan mungkin ada yang mau bertanya. Bagi pemirsa ZA Official dan TV-TV Sunnah yang lainnya, dan juga jamaah yang ingin bertanya atau mengirimkan pesan singkat, silahkan ke 0811 8033 389 0811 8033 389. Kami sampaikan sekali lagi bahwa kami memiliki program dakwah sunnah peradaban Nusantara. Alhamdulillah dari 8 daerah sekarang sudah bertambah menjadi 9 daerah ke Halmahera. Bagi pemirsa yang ingin bergabung untuk mengikuti program kami, silakan mengirimkan bantuan ke BSI atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu di nomor 263 617 0250. Sekali lagi 263 617 0250. Dan juga bagi jamaah umumnya yang ingin mengikuti PTQ, Pusat Tahfiz atau Tahsin Quran Ibnu Hajar, silakan menghubungi ke nomor 0811 111 2192 0811 112192. Insyaallah bisa mengikuti baik online maupun offline setiap hari Ahad pagi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Di sini ada pertanyaan dari jamaah dulu nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bila kita mau ikut itikaf ini Ustaz di masjid, namun bukan masjid sunnah Ustaz, karena masjid sunnah jauh dari tempat kami, sementara kami masih punya tanggung jawab terhadap anak-anak, bagaimana Ustaz? Sebetulnya masjid mana saja yang digunakan untuk sholat 5 waktu, apalagi dianjurkan ada plus Jum'ahnya, itu tidak mengapa. Meskipun tidak beberapa praktek ibadahnya itu menyelisih sunnah, ya. Dengan demikian ikuti iktikaf di masjid yang terdekat. Tapi kalau seandainya suami oke dan masalah rumah tangga bisa terselesaikan, gak ada masalah mencari masjid, terutama iktikaf di Masjidil Haram, iktikaf di Masjid An-Nabawi, iktikaf di Masjidil Aqsa. Malah Khudzaifah ibnul Yaman mengatakan la i'tikafa illa fil masajidid thalatha, tidak ada i'tikaf paling sempurna kecuali di 3 masjid. Bagaimana tidak, salatnya aja dilipatkan sampai 100.000 di Masjidil Haram, 1.000 di Masjid Nabawi, 500 di Masjid Al-Aqsa. Belum lagi di sana Masya Allah memang tenang, barokah, ya, mengikuti tarawih dengan bacaan-bacaan imam yang begitu syahdu, fasih dan panjang, bacaannya merdu, suaranya itu makin menambah kita khusyuk di dalam sholat kita, ya. Otomatis yang diberikan kesempatan. Dan ketika sekarang ini iktikaf ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, jangan sekarang ini ribut-ribut di dalam masalah penginapannya di mana, kayak apa. Insya Allah yang penting kita bisa punya tempat untuk salin, untuk transit, makan di mana-mana melimpah, jangan khawatir. Yang penting niat kita itu karena Allah. Jadi gini rahasia yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang yang umroh. Kadang kecewa sedikit marah-marah,
kadang kurang pas sedikit, udah tingkahnya, perilakunya itu tidak sesuai dengan adab-adab Islam. Kita itu di sana makin diuji oleh Allah, makin gak sabar, itu makin ditambah lagi. Dan ketika kita diuji oleh Allah sabar, itu Allah ganti dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, ada orang yang hotelnya tidak cocok, mendapatkan hotel yang ini, dia sabar, ternyata mendapatkan ganti hotel bintang 3 di upgrade kepada hotel bintang 5 karena kosong. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan buat orang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Inti tujuan utama kita adalah beribadah, iktikaf, pengen baca Al-Quran syahdu di masjid, mengikuti sholat tarawih dengan baik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membaca Al-Quran khatam di dalam masjid. Itu tujuan kita, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Nah, ibu-ibu, apakah boleh kita itikaf tanpa suami, Ustaz? Tidak ada masalah, asalkan itikafnya tidak di Mekah. Atau mungkin safar. Wah, saya kayaknya mau itikaf ke Bandung, safar. Tapi kalau rumahnya sekarang di Maugani, rumahnya di dekat-dekat Masjid Nurul Iman, ke Masjid Ibnu Hajar, gak ada masalah. Yang penting izin. Khawatir suaminya kebingungan nyari. Wah, diumumkan di masjid istri saya hilang. Masya Allah, kan ribet nanti. Istri saya diculik orang, wah lebih repot lagi nanti. Istri saya kayaknya minggat Pak, wah jangan. Jadi tolong izin, koordinasi, syukur-syukur tadi sudah ada kesepakatan jauh-jauh hari, sudah menjadi kebiasaan iktikaf sama suami, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya terkait dengan sholat tarawih. Ini ada 2 pertanyaan yang senada. Apakah diperbolehkan seorang wanita sholat tarawih di masjid, dan apakah sholat tarawih di masjid lebih banyak pahalanya, maksudnya jika berjamaah atau sholat sendirian di rumah, Ustaz? Silakan. Aslinya perempuan itu sholat di rumah, karena Rasulullah katakan wa buyutuhunna khairun. Rumah kalian itu lebih baik dibandingkan apa? Masjid Nabawi. Tapi andaikan sholat ke masjid, kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kau halangi perempuan-perempuan untuk datang ke masjid. Apalagi tadi bacaan di masjid lebih khusyuk, ya, tartilnya lebih baik, makhrajnya masya Allah fasih, dan tajwidnya sempurna, sambil mendengarkan Al-Quran, belajar mendengarkan makhraj dan tajwid, keutamaan berlimpah, ya. Apalagi kalau di dalam rumah tidak memungkinkan untuk membaca bacaan-bacaan yang panjang, paling banter antara idza zulzila ara'aital ladzi idza jaa nasrullah liila fi quraisy, dan paling terbanyak inna a'tayna sama qul huwallahu ahad. Mending ke masjid. Apalagi masjid mentargetkan dalam 1 bulan khatam sekali, berarti 1 tarawih 1 juz, 1 tarawih 1 juz, masya Allah. Tuh, ya. Tetapi kalau tidak, maka aslinya rumah di wanita sholat di rumah itu lebih baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita, Ustaz, yang mempunyai hutang puasa namun lupa jumlahnya, Ustaz, puasa Ramadan? Silakan, Ustaz. Diingat-ingat, terus kemudian diambil yang paling yakin. Karena saya kan gini kan, dasarnya gini, saya tidak puasa kemarin karena apa? Oh, karena haid. Saya itu punya kebiasaan haid itu biasanya 5. Ini ragu, kemarin 5 apa 6? Kita bangun yang yakin. Yakinnya itu apa? Biasanya 5. Atau saya kemarin safar,
Safar itu kan kemarin bisa diprediksi. Saya kemarin berangkat tanggal 27, pulang tanggal 30. Saya kemarin kayaknya ingat saya sempat nggak puasa 2 hari atau 3 hari. Kita ambil yang banyak, yaitu apa? 3 hari. Itu yang yakin. Karena 2 sedikit, 3 banyak. Kita ambil terbanyak. Itu yang yakin. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, ya, tolong diperhatikan. Barang siapa yang sekarang ini haid, begitu juga nifas, begitu juga. Saya kemarin kira-kira haidnya berapa hari ya? Anak nggak ingat lagi. Biasanya wanita itu haid 40 hari. Nifas itu 40 hari. Saya ragu 38 apa 40. Ambil yang banyak, yaitu rata-rata wanita itu nifas 40 hari, itu yakinnya rata-rata. Terus kemudian yang terbanyak. Kenapa kita ambil yang terbanyak? Jangan-jangan nanti benar 40. Kalau kita puasai tinggal 9 kurang. Tapi kalau sekarang kita puasai 40, andaikan 38, maka lebihnya kita anggap sunnah. Ihtiyaton, hati-hati, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jazakallahu khair atas jawabannya. Ini ada pertanyaan terkait dengan menggabungkan niat sholat, 2 sholat, sholat sunnah, wudhu, dan sholat rawatib qobliyah. Bagaimana Ustaz? Tolong diperhatikan, asal daripada ibadah itu satu ibadah, satu niat. Kecuali di sana ada beberapa ibadah yang bukan karena 2 niat, tetapi satu dengan yang lainnya saling mencukupkan. Contoh, ada orang di dalam hari raya, hari rayanya pas Jumat, pas hari raya, pas malam itu juga berhubungan suami istri. Mandinya 3 kali. Mandi untuk junub sekali, mandi hari Jumat sekali, mandi hari raya sekali. Begitu. Enggak jadi sholat nanti karena masuk angin. Ya enggak jadi sholat. Aduh Mbak, maafin Mbak, anak enggak bisa sholat Mbak, kedinginan. Kenapa? Mandi 3 kali. Makanya belajar. Orang bodoh itu susah nyusahin. Ya, makanya pernah ada seorang yang tayamum itu gulung-gulung, susah kan? Padahal tinggal nepuk ke muka sekali, ke tangan sekali. Nah, karena ilmu jadi mudah, makanya belajar. Ini juga begitu. Harusnya cukup yang besar, yaitu apa? Junub. Yang kecil kena. Jumat kecil maksudnya sunnah, hari raya sunnah. Dan yang gede, yang wajib, yaitu junub, otomatis yang sunnah ketutup dengan yang wajib. Gitu. Contoh sekarang kita masuk ke masjid kan dianjurkan tahiyatul masjid. Tapi kita sekarang kan sudah masuk, sudah qamat. Apakah sholat tahiyatul masjid atau langsung masuk? Langsung masuk. Sholat wajib itu bisa menutup tahiyatul masjid, sholat yang wajib ini, dan seterusnya. Begitu juga sholat Jumat. Wanita tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau seandainya dia itu sholat ke masjid, apakah dia dianjurkan sholat Jumat? Iya, duhur, iya. Cukup salah satunya, karena Jumat ini wajib bisa menutup yang lainnya. Itu hal-hal yang kita bisa kiaskan. Begitu juga mungkin, nah ini rakaat fajri, tolong diperhatikan. Di dalam sholat sunnah fajar, Bu, la sholata ba'dal fajri illa rak'atain. Tidak boleh sholat sunnah setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat. Makanya enggak boleh sholat 2 rakaat wudu, kemudian 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat fajar, tidak. Kemudian caranya gimana? Ya, sholat fajar itu sudah nutup semuanya.
Dan kalau nanti kita itu masuk masjid sholat wudhu dulu, nanti setelah itu nggak boleh sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sudah duduk berkali-kali lagi. Bagaimana melakukan sholat tahiyatul masjid? Kalau kita dahulukan sholat tahiyatul masjid dulu, ini juga kurang sempurna, karena sholat sunnah wudhu itu harus langsung setelah wudhu, berdasarkan praktek yang telah dijelaskan oleh Bilal. Dan tadi kita terbentur tidak boleh sholat setelah terbit fajar yang sunnah kecuali 2 rakaat saja. Kenapa, Bu? Karena memang aslinya subuh itu dibangun di atas ringan. Makanya lihat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Tapi kenapa subuh 2? Agar supaya subuh itu tidak memberatkan. Kenapa? Karena biasanya orang itu habis bangun malas, apalagi tadi tahajud capek. Makanya di sini diringankan, hikmahnya oleh Allah diringankan. Solat sunnah cukup 2 saja, solat wajibnya pun cukup 2. Ini keindahan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mungkin tinggal satu aja. Baik Ustaz, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya wanita tanpa suami atau janda melaksanakan sholat taraweh di masjid dan juga iktikaf bersama anaknya yang 10 tahun untuk mengajarkan sholat taraweh dan iktikaf sekalian. Silakan Ustaz. Tidak ada masalah. Yang saya katakan tadi, perempuan pergi sendiri tidak jarak mahram, itu yang penting menjaga fitnah. Ya, yang dianjurkan untuk mahram itu la tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'hadi mahramin. Tidaklah seorang perempuan dibolehkan safar jarak qasar melainkan harus disertai mahram. Contoh, anak kita kuliah di Jeddah, kita antar. Tapi orang tuanya nongkrong di sana terus enggak, di Jeddah terus? Ya enggak, boleh pulang. Yang penting ketika safar ditemani, pulang ditemani. Makanya nanti karena IHBS ini ada peluang untuk bisa masuk anak-anak perempuannya di Arab Saudi, bisa di Thayyibah, bisa di King Abdul Aziz, bisa dimanapun boleh. Tapi perginya diantar, pulangnya dijemput. Dan insya Allah nggak rugi, karena itu demi Allah, demi keselamatan dan kebaikan putri kita. Putri kita kan sudah dapat tiket tuh dari universitasnya, tinggal tiket untuk bapaknya sambil umroh, kan enak itu ya. Insya Allah seperti itu. Dan kita sudah mulai buka tahun ini, jadi lulusan-lulusan terbaik IHBS putra-putri kita usahakan daftarkan ke Timur Tengah. Dan bisa umum dan tidak harus agama. Ada jurusan teknik sipil, ada kimia, ada fisika, dan ada juga yang dinia, insya Allah. Saya kira itu. Heron barakallahu fiik atas jawaban dan ilmunya. Dan pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Kita berikan waktu kepada Ustadz kita untuk closing statement pada kajian pagi hari ini. Silakan Ustadz. Terima kasih ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa yang mengikuti kajian ini dari jam 9:15 sampai sekarang. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah senantiasa mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan juga pikiran dan juga perpecahan. Dan kita akhiri dengan doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'al warithan minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.